Selamat pagi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membuktikan tentang percobaan asas Black. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat menaikkan kalor yang dilepas dengan kalor yang diterima dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat memecahkan permasalahan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan yang kita pergunakan, yang pertama ada kita menggunakan 2 buah gelas beker, di mana 1 buah gelas beker ini berisi air dingin dan 1 buah gelas beker lagi kita sudah panaskan dengan membuat air panas. Ya. Kemudian ada 2 buah kasa, kemudian 2 buah busen, yang ini busen, kemudian 2 buah tripod, dan ada 1 buah statif, 2 buah termometer. Kenapa kita menggunakan 2 buah termometer? Ini untuk mengukur suhu yang dingin, air dingin, dan ini mengukur suhu air panas. Kemudian kita menggunakan stopwatch dan ada korek api. Ya. Nah, sambil kita menunggu air panasnya, kita masukkan dulu. Kita masukkan air dingin ke dalam termos. Itu sebagai langkah yang pertama. Kita masukkan, kemudian kita ukur menggunakan 1 buah termometer. Anggap aja ini termometer A. Kita ukur dan kita biarkan dulu dia stabil. Biarkan dia stabil. Ini suhunya sekitar 27 derajat. Nah, suhu dari air dingin yang kita masukkan ke dalam termos adalah 27 derajat. Kita catat pada LKPD 27 derajat Celcius. Nah, untuk air panasnya kita juga ukur. Kita masukkan termometer di sini. Kita tunggu airnya mendidih sampai sekitar suhu 95 derajat Celcius. Nah, sambil kita menunggu, saya akan mengingat kembali tentang konsep asas Black. Maksudnya adalah konsep asas Black. Nah, konsep asas Black itu adalah Ki terima dan Ki lepas. Jadi, suhu yang lebih rendah dia akan menerima kalor dan suhu yang lebih tinggi akan melepas kalor. Jadi, Nana harus ingat tentang konsep asas Black. Contoh dalam kehidupan sehari-hari juga sangat banyak. Misalkan nih anak-anak pasti sudah sering ya membuat es teh ya. Dan anak ambil dulu gula tehnya, kemudian anak kasih setengah dari air panas, anak aduk kan gitu ya, campur dengan air dingin. Setelah itu anak masukkan es batu. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari penerapan proses asas Black. Ya, itu hanya review kembali sambil kita menunggu airnya mendidih. Ini airnya sudah menunjukkan suhu 51 derajat Celcius. Jadi kita sampai suhu 90 atau 95 lah ya, biar dia benar-benar mendidih. Ini suhunya sudah mencapai 55 derajat. Sudah nampak gelembung. Ini sudah mau mencapai 60 derajat. Suhunya sudah mencapai 65. Air juga sudah bergelembung. Atasnya juga sudah nampak terasa hangat.
Air sudah mencapai suhu 70 derajat Celcius. Air sudah menunjukkan suhu 75 derajat Celcius. Air sudah menunjukkan suhu 80 derajat. Air sudah menunjukkan suhu di 83 derajat Celcius. Gelembungnya juga sudah nampak semakin banyak ya di dalam gelas. ...85 derajat. Jadi pada proses ini anak-anak boleh tidak memanaskan air seperti ini, tapi udah langsung menggunakan air panas, boleh seperti itu biar lebih cepat waktunya. Dengan teknik seperti ini juga boleh nunggunya, ya. Jadi tidak mesti anak-anak harus memanaskan dulu air dengan menggunakan alat seperti ini, nggak mesti. Anak-anak boleh menggunakan air hangat yang ada di rumah, cuman harus diukur dengan termometer. Ya, termometer tidak boleh dicampur antara termometer A dengan termometer B, tidak boleh. Ya. Nah, ini sudah mencapai suhu 90 derajat. Kita tunggu dia biar agak panas. Udah mulai tampak ada gelembung-gelembung. Anak bisa lihat. Gelembungnya itu ada udah di suhu 91. Di 91 derajat. Ini udah 92. Kita naikkan lagi dikit aja. Dan nampak gelembungnya. Oke, kita pakai suhunya di sini udah 96 derajat Celcius. Ya. Kita pakai di suhu 96 derajat Celcius. Ini kita matikan dulu apinya. Kita angkat termometernya. Kemudian anak-anak campurkan air panas yang suhunya 96 derajat Celcius ke dalam termos yang sudah berisi air dingin yang suhunya tadi adalah 27 derajat Celcius. Setelah kita campur, kita tutup dulu. Kemudian kita ukur menggunakan termometer A lagi. Kita buka sedikit aja. Kita buka sedikit aja. Nah, suhu ini nanti sebagai suhu akhir, ya, sebagai suhu akhir dari air panas dan air dingin. Nah,
Ini berada di suhu 55 derajat Celcius. Kita catat pada tabel lagi. Kemudian kita tutup dan kita tunggu selama 3 menit. Berapa suhu air yang sudah tercampur itu sebagai suhu campuran. Ya, kita tunggu selama 3 menit. Dan kita juga akan gunakan termometer A lagi dan tidak menggunakan termometer B. Yang anak bisa lihat waktunya sudah berjalan. Baru 22 detik. Nah, sambil menunggu waktu 3 menit dari pencampuran termos air panas dan air dingin pada termos, silakan anak-anak boleh mencoba lagi mencari besar suhu campuran dengan menggunakan konsep asas black. Konsep asas black itu kita terima sama dengan dilepas. Nanti anak-anak bisa bandingkan apakah hasil yang diperoleh berdasarkan praktikum itu sama dengan hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan. Ya, sama silakan anak-anak cari, hitung, dengan diskusikan dengan temannya boleh mengenai berapa suhu campuran dari air dingin dan air panas tersebut. Ya. Ini waktunya masih menunjukkan 1 menit 50 detik. Jadi masih ada 2 menit lagi. Tinggal lagi 1 menit. Siapkan termometer. Ini masih waktunya 2 menit 21 detik. Nah, 2 menit 42 detik. Lagi 50 detik aja. Sudah 3 menit. Ya. Kemudian kita ukur, kita buka lagi tutupnya. Kemudian kita ukur suhunya. Kita tunggu sampai suhunya tidak naik turun lagi, stabil. Kita tunggu sekitar 1 menit aja. Nah, ini suhunya tidak naik lagi. Jadi suhu campuran dari air dingin dan air panas tersebut sebesar 58 derajat Celcius. Ya, 58 derajat Celcius. Kita catat pada tabel 58 derajat Celcius. Jadi anak-anak silakan bandingkan antara yang praktikum dengan hasil perhitungan. Ya, jadi sampai di sini dulu video pembelajaran tentang praktikum sederhana asas black. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk LKPD-nya nanti bisa anak-anak ambil di kolom deskripsi. Sampai jumpa. Halo anak-anak, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, Miss akan melakukan praktikum sederhana terkait tentang materi perpindahan kalor secara konveksi.
satu buah statif, yang kedua ada gelas beker. Di sini airnya sebanyak 150 ml. Kemudian ada kasa, satu buah tripod, kemudian ada busen, satu buah termometer, kemudian ada korek api, kemudian ada stopwatch. Ya. Untuk langkah yang pertama, anak-anak silakan setting alat bahannya seperti pada gambar ini, pada video ini. Silakan anak setting. Kemudian kita putar tombol pusennya. Nah, ini kita juga memerlukan potongan kertas. Kita masukkan dulu potongan kertasnya. Kita masukkan potongan kertas. Nah, sebelum kita memanaskan, ingat kita ukur dulu suhu awal dari air yang akan kita panaskan. Nah, ini suhu awalnya sekitar 23 derajat Celcius. Silakan anak catat pada tabel. Suhu awalnya adalah 23 derajat Celcius. Setelah alat dilengkap seperti ini, kita hidupkan. Ini juga kita pasang. Kita ukur menggunakan stopwatch. Nah, setelah 2 menit suhunya berapa? Ya. Ini belum 1 menit. Kita ukur suhunya. Pada praktikum kali ini, Miss akan menghitung suhu dari air dingin ini sampai di menit ke-6 aja. Nanti tergantung anak-anak sampai menit keberapa diminta oleh Bapak Ibu gurunya. Ya. Dan yang perlu anak-anak amati bagaimana kondisi serpihan kertas setelah menit ke menit. Karena Miss hitungnya dari menit ke 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Nanti anak-anak lihat bagaimana kondisi kertasnya. Kalau anak-anak penasaran lagi, boleh anak tingkatkan lagi menjadi 8 menit. Ya. Nah, ini udah jalan 1 menit. Kondisi kertasnya juga masih diam. Suhunya di 1 menit itu baru 32 derajat. 32 derajat. Nah, di 2 menit suhunya 38. Kita catat suhu awal di 2 menit 38 derajat Celcius. Kertasnya juga masih diam. Kertas masih mengambang ya. Mengambang di atas permukaan air. Permukaan air. Kita cek sampai di menit keempat. Di menit keempat suhunya masih bernaik. Ini baru 2 menit 43 detik. Setelah 3 menit, suhunya di 3 menit 50 derajat Celcius.
masih 3 menit 24 detik. Suhunya juga di 54. Kita tunggu lagi 20 detik. Ada 4 detik. Nah, suhunya 58 derajat Celcius. Kondisi kertasnya juga hampir sama. Di menit ke 4 menit 36 detik ada suhunya udah 63. Ini bisa melihat. Ini mau menit kelima. Menit kelima itu suhunya di 67. Kondisi serpihannya juga sama. Ini udah mau 6, kita tulis sedikit. Ini udah di 73. Nah, ini menit ke-6 sudah. Suhunya berada di 75. Kondisi kertas juga masih sama. Biar kita satu memutar aja. Menit. Suhunya di sini udah mencapai 79. Kertas juga mulai sudah tampak bergerak di suhu 82. Nah, ini suhunya udah 7 menit. 7 menit itu suhunya 82 derajat. 7 menit di 82 derajat. Kertasnya juga masih berputar-putar. Dan mulai ada pergerakan ya. Kita tunggu lagi menit ke-8. Di 7 menit 30 detik dia sudah mencapai suhu 85 dengan kondisi kertas masih bergerak-gerak. Di 7 menit 50 sudah mencapai suhu 88 derajat. Menit ke-8 dia sudah mencapai suhu 89. Dengan kondisi kertas sudah mulai bergerak. Kondisi kertas mulai bergerak. Kita tunggu sampai dia benar-benar panas.
sudah muncul gelembung-gelembung ya. Ini anak bisa lihat tuh. Ini ada gelembung-gelembung yang sudah muncul. Itu suhunya sudah mencapai 90 derajat di menit ke-8. Oke, 8 menit 60 detik tadi suhunya udah di 92. Sekarang kita nunggu lagi 1 menit aja. Ini sudah mulai banyak gelembung yang muncul. Anak bisa lihat pada gelasnya. Menit. Lihat kondisi kertasnya ya, gelembungnya sudah semakin banyak. Kita tunggu lagi sekian detik. Nah, di menit ke-10 ini suhunya 96 derajat Celcius. Dengan kondisi kertas berputar nih, masih mengumpul berputar-putar. Kondisi kertas berputar. Kertas berputar. Nah, ini bisa anak-anak terus analisis sampai suhu yang lebih tinggi lagi gimana kondisi kertasnya. Ya, jadi anak-anak bisa amati dari yang tidak bergerak pada suhu awal, ketika dia semakin tinggi dipanaskan. Di menit ke-10 suhunya 96, dia sudah mulai ada berputar. Kita lihat lagi, amati. Nah, jadi anak-anak bisa mengamati apa yang terjadi pada serpihan kertas ketika suhu air semakin naik, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Itu bisa anak-anak analisis prosesnya. Lihat kondisi kertasnya, dia berputar-putar. Nah, terlihat perbedaan ya, putar-putar. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi, silakan anak-anak analisis konsep ini berdasarkan perpindahan kalor secara konveksi. Ya, demikianlah praktikum kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa.